Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Rosidina dengan NIM 21030966017. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis-jenis karangan. Karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis karena karangan mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan diantaranya. Yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang terakhir, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan ataupun tahapan akhir dari prapenulisan. Sebelum mengarang, apalagi karangan ilmiah, seseorang harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu karangan dan jenis-jenisnya. Dengan begitu, seorang peneliti dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya dan memudahkan yang bersangkutan menyusun. Pada dasarnya, mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau mengulas topik tertentu guna memperoleh hasil akhir. Berikut jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan. Yang pertama, eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Tulisan jenis ini biasanya menguraikan suatu proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Sebuah tulisan ekspositoris semata-mata hanya memberikan informasi dan tidak bertujuan lain, seperti misalnya berpromosi atau menggiring pembaca agar setuju dengan apa yang dijelaskan di dalamnya. Jenis karangan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di media massa, seperti berita politik, berita kriminal, atau lainnya. Karena sifatnya yang memaparkan, karangan eksposisi dapat juga disebut paparan. Teks di bawah ini merupakan contoh eksposisi. Uang kartal dan uang giral. Uang merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia pada zaman modern seperti saat ini. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Setiap digunakan untuk transaksi di negaranya masing-masing. Karena pada saat ini kita tidak mungkin lagi melakukan sistem barter seperti zaman dahulu. Uang terdiri dari 2 jenis, uang kartal dan uang giral. Uang kartal, uang yang digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral merupakan uang yang digunakan untuk transaksi yang lumayan besar, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lebih bersifat jangka panjangnya, yaitu surat-surat berharga, contoh cek, kartu kredit, buku tabungan, saham, dan lain sebagainya. Yang kedua, argumentasi atau bahasa. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu dalam tulisan yang bersifat ilmiah. Jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atau topik yang diuraikan penulisannya. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Di bawah ini adalah contoh karangan argumentasi. Terkini, salah satu kosakata sangat aneh dalam bahasa Indonesia yang banyak digunakan oleh media elektronik, terutama televisi, adalah terkini. Sejumlah stasiun televisi menggunakan kata itu dengan berbagai variasi, kabar terkini, terdepan dan terkini, Indonesia terkini, dan lain-lain. Adakah yang lebih kini sehingga ada yang terkini? Adakah waktu bisa kita tangkap? Kita bekukan menjadi kini, yang berhenti statis, membeku, kemudian kita bikin yang lebih kini, bermakna terkini, kini, kemarin, ataupun
Esok adalah momen yang tak mungkin kita tangkap, begitulah absurditas waktu. Hanya tubuh kita yang menjadi bukti dan saksi yang menangkap jejak waktu. Bayi bertumbuh remaja, muda, berangsur matang. Setelah itu, tua, kusut, menopause, rentang, surut. Bukan karena bahasa Indonesia tak mengenal tensis, lalu kita boleh memakai kosakata dengan logika sembarangan. Melatih logika, melatih otak, bahkan melatih tubuh tangan kita pun sebenarnya bisa mengingat apa yang kita diingat oleh otak kita adalah bagian-bagian dari kesadaran. Adanya kesadaran membuat kita jagat kecil, yaitu dari kita menjadi morat-marit, korupsi, dan segala kejahatan, dan turunannya adalah perihal dari manusia yang kacau. Yang ketiga, persuasi atau ajakan. Karangan persuasi adalah karangan yang tertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan. Kata persuasi berasal dari kata Inggris to persuade, yang berarti membujuk atau meyakinkan. Bentuk nominalnya adalah persuasion, yang kemudian dipungut ke dalam bahasa Indonesia menjadi persuasi. Karangan persuasi dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan yang terakhir persuasi propaganda. Yang keempat, narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan suatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Penulisan narasi yang baik membutuhkan 3 hal berikut. 1. Kalimat pertama dalam paragraf harus mengunggah minat pembaca, kejadian disusun secara kronologis. Yang kedua, memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas, bahwa sebuah karangan narasi akan tersusun dengan baik apabila menggunakan A. 1. Keterangan waktu, B. Keterangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau peristiwa, dan C. Kata-kata peralihan yang mengungkapkan kaitan pikiran, kaitan waktu, dan kaitan dan pertentangan. Ditinjau dari sifatnya, narasi terdiri atas 2 jenis, yaitu narasi ekspositoris atau narasi fakta, dan yang jual narasi sugesti atau narasi plot. Yang dimaksud dengan narasi ekspositoris adalah yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas, sedangkan narasi sugesti adalah narasi yang ditunjukkan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasi. Dan yang terakhir, deskripsi atau lukisan. Karangan deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek, pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Seorang penulis yang hendak menulis karangan deskriptif haruslah teliti, cermat, dan kreatif memilih kata-kata sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dilukiskan tersebut agar sampai pada tujuan. Seorang penulis harus mengambil sikap tertentu terhadap objek yang akan dituliskannya. Ada 2 pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionalis. Pendekatan realistis, dalam pendekatan ini penulis seolah bertindak sebagai tukang potret yang memotong sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Contoh cerita di bawah ini. Orang Bugis berbagai ciri khas yang sangat menarik. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India, dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka. Orang Bugis juga memiliki tradisi kesusastraan baik lisan maupun tulisan. Berbagai karya sastra tulis yang berkembang seiring dengan tradisi lisan, hingga kini masih dibaca dan disalin ulang. Perpaduan antara tradisi lisan dan tulisan ini kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia, yakni Lagaligo yang lebih panjang dari Mahabharata. Dicuplik dari Manusia Bugis karya Christie's Penras halaman.
Pendekatan impresionistis, sesuai dengan namanya, pendekatan impresionistis bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis karena kronologi penulisan pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi sifat pendekatan ini subjektif. Perhatikan cerita di bawah ini. Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar di langit tanpa sekalipun mengatakan sayap mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang air. Kedua unggas ini telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air, telah lama mereka menentukan. Amparan lumpur tempat mereka mencari massa, lapak ikan, udang, dan serangga lainnya. Kemarau belum usai, ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski sebesar telapak kaki sawah berubah menjadi padang. Sering bernanah kelabu, jenis rumput mati yang menjadikan bercacat hijau di sana-sini adalah krokot sajian alam bagi segala jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya di bagian langit biru. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dan ketapel sambil menjerit saat sejadi-jadinya di belakangnya seekor alat-alat mengejar dengan kecepatan terlebih jarak yang ditempuh. Kedua binatang itu membuat udara di desa kecil terdengar ketika burung paruk alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan membunuh terjadi di udara yang lengan di atas Duku Paruk. Dicuplik dari Ronggeng Duku Paruk, karya Ahmad Tohari, halaman 9. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang struktur dan jenis-jenis karangan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.